Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya untuk materi pelajaran PAI kelas 12. Materi yang akan kita bahas adalah tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat Islam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan kita doakan semoga rahmat diberikan kepada para sahabat, para tabi'in, dan kita semua. Peta konsep dari menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur ya, pertama, ibadah dan syukur dengan cara tadarus, ibadah dan syukur, kemudian kaitan antara ibadah dan syukur, hikmah ibadah dan syukur. Untuk ibadah itu adalah perintah yang diberikan kepada kita sebagai umat untuk mengingat Allah dengan cara melakukan kegiatan ibadah. Contohnya adalah dengan melakukan tadarus atau membaca Al-Quran. Ibadah dan syukur. Kemudian contoh dari antara kaitan antara ibadah dan syukur dan hikmah ibadah dan syukur ialah beribadah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat berdasarkan gambar itu adalah kalau menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan sholat. Terus ada gambar syukur sebagai solusi hidup, kemudian berbakti kepada ibu, kemudian mensyukuri rezeki yang diperoleh dengan memberikan infak, sedekah, dan zakat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam raya beserta isinya. Itu digunakan supaya digunakan sebaik-baiknya oleh umat manusia. Semua fasilitas yang ada di muka bumi ini diberikan secara cuma-cuma. Banyak sekali nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan tidak seorang pun yang mampu menghitungnya, meskipun dengan menggunakan alat hitung yang paling canggih. Dalam surat Quran, surat Ibrahim 14:34 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'adakum min kulli ma sya'altumuh wa in ta'udu nikmatillahi la tuhsunah innal insana lazamun kafar. Artinya adalah, dan dia telah memberikan kepadamu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Sungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Tafsirnya dari Quran surat Ibrahim ayat 34 ini adalah, dan dia memberi kalian segala apa yang kalian minta dan apa yang tidak kalian minta. Bila kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya, karena jumlah yang banyak dan beraneka macam. Apa yang Allah sebutkan hanya sebagai contohnya saja. Sesungguhnya manusia banyak berbuat zalim terhadap dirinya dan banyak mengingkari nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tafsir dari Al-Muhtasyar atau Markas Tafsir Riyad di bawah pengasaran Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid Imam Masjidil Haram. Dia berkata, menafsirkan, dan dia telah memberikan kepada kalian dari setiap yang kalian minta. Jika kalian menghitung nikmat Allah pada kalian, kalian tidak akan sanggup menghitung dan membilangnya, karena jumlahnya yang banyak dan bervariasi. Sungguhnya manusia benar-benar banyak berbuat kezaliman terhadap dirinya, lagi banyak ingkar terhadap nikmat-nikmat Tuhannya. Jadi bisa kita simpulkan dari ayat surat Ibrahim ayat 34 ini adalah banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, insya Allah akan diberikan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan doa itu kita panjatkan secara terus-menerus karena kita tidak tahu kapan doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Apakah ketika di dunia, dikabulkan di dunia secara langsung, atau ditunda dikabulkan ketika di dunia, atau dikabulkan ketika nanti kita di akhirat. Dan jika kita mau menghitung nikmat Allah, kita tidak bisa menghitungnya. Contohnya adalah nikmat yang diberikan kepada kita. Contohnya adalah nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan ini adalah nikmat yang paling besar. Karena kenapa? Kalau semama kita sakit, semuanya itu tidak berguna. Mau hartanya banyak, mau sehat, ataupun mau ganteng, tapi kalau ketika sakit itu tidak berguna. Dan nikmat ini kebanyakan manusia itu mengingkari. Contohnya adalah ketika diberikan nikmat kesehatan, banyak yang tidak menggunakannya di jalan kebaikan. Atau ketika diberikan Allah nikmat kelebihan umur, tidak digunakan untuk berbuat baik. Atau ketika diberikan nikmat umur juga tidak melaksanakan ibadah, malah tidak melaksanakan ibadah. Contohnya adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Mungkin itu untuk materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan, baik ucapan ataupun perkataan, itu datangnya dari manusia biasa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.